Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah dimulai dari pertemuan kali ini sebagai kelanjutan, disebabkan karena pelajaran kita sebelumnya sudah selesai membaca kitab Ta'lim al-Muta'allim, maka di pertemuan kali ini kita akan berganti ke buku baru atau kitab baru. Ada Zah untuk peserta? Cuma ada 4. Baik. Oh baik, sementara hanya ada 4 kali ini, jadi InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita upayakan jumlahnya lebih banyak. Maka buku yang akan kita bahas yaitu Hadis Arba'in Abu Unaisah judulnya. Abu Unaisah itu yaitu Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, Ustaz kita di Indonesia, ulama kita di Indonesia. Maka Ustaz Abdul Hakim punya nama kunyah Abu Unaisah. Beliau juga menulis Hadis Arba'in yaitu 40 hadis. Namun 40 hadis di sini beliau fokuskan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Ya, 40 hadis yang terkait tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Maka sebelum kita mempelajari isi buku ini, ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait judul terlebih dahulu. Judulnya Hadis Arba'in, yaitu 40 hadis. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ini kebiasaan para ulama kita. Kebiasaan mereka itu banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya bahkan. Ulama yang menyusun 40 hadis, mengumpulkan 40 hadis. Dan biasanya temanya berbeda-beda. Ya, kalau Imam Nawawi yang paling terkenal 40 hadis itu tentang berbagai tema dalam perkara agama kita. Dalam artian pokok-pokok ajaran agama Islam, ya. 40 hadis tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Ini Imam Nawawi. Kalau Ustaz Abdul Hakim 40 hadis tentang manhaj. Kajian saya di MPD beberapa bulan yang lalu baru selesai, itu 40 hadis tentang tawa dan senyumnya Nabi SAW. Ada lagi 40 hadis tentang tarbiyah, manhaj dan tarbiyah, tentang pendidikan. Lalu banyak temanya, ya, 40 hadis tentang ini dan tentang itu. Kalau di Muqaddimah Imam Nawawi menyebutkan bahkan sebelum Imam Nawawi itu sudah banyak ulama-ulama yang menuliskan hadis arba'in juga. Misalnya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimahnya, yaitu ada Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar Al-Ajuri. Ini ulama-ulama sebelum Imam Nawawi. Ada Ad-Darqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Usman As-Sabuni dan lain-lainnya. Banyak sekali ulama yang mereka juga menyusun kitab Arba'in. Nah, perlu kita ketahui terkait hal ini. Di dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi membawakan sebuah hadis yang Imam Nawawi sendiri mengatakan hadis ini adalah hadis lemah, ya, hadisnya hadis dhaif. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'asahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif ya artinya barang siapa yang menghafal atau mengumpulkan bagi umatku 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama-sama barisan para fuqaha dan para ulama. Sehingga ada hadisnya demikian, meskipun statusnya dhaif. Ya, yang memotivasi untuk mengumpulkan 40 hadis bagi umat Islam. Nah, kata Imam Nawawi, meskipun sebagian ulama itu membolehkan hadis dhaif itu dijadikan untuk motivasi, ya, bukan dijadikan landasan hukum untuk menentukan halal haram, tidak. Kalau dijadikan sebagai motivasi dalam beramal saja, maka dengan beberapa syaratnya para ulama membolehkan. Namun kata Imam Nawawi, kalau saya menyusun 40 hadis ini bukan dalam rangka mengikuti hadis tersebut, ya, bukan dalam rangka mengikuti hadis tersebut. Maka ini sebagai pengantar yang pertama, banyak ulama yang menyusun kitab Arba'in 40 hadis, tidak hanya Imam Nawawi saja. Kemudian yang kedua, judul kitab ini tadi 40 hadis tentang manhaj dalam beragama. Apa itu manhaj? Allah sebutkan manhaj dalam Al-Quran itu di Al-Maidah 48. Ya, dalam surat Al-Maidah 48 Allah katakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan syir'atan dan minhajnya. Manhajnya maksudnya minhaj di sana maksudnya manhaj. Apa maksud manhaj di sana? Kata para ulama tafsir, semacam saya kutipkan di sini dari tafsir Ibnu Katsir, ya, banyak ulama yang menafsirkan sebagai sabil atau tariq, yaitu jalan. Maka secara bahasa makna manhaj itu adalah jalan sebenarnya. Ya, secara bahasa manhaj itu maknanya jalan. Adapun secara istilah, manhaj itu adalah metodologi dalam beragama. Metodologi dalam beragama. Maka cakupan manhaj itu sebenarnya luas sekali, lebih luas daripada akidah. Ya, akidah itu termasuk di dalam pembahasan manhaj. Nah, misalnya Anda yang sudah sampai di tahun terakhir perkuliahan, sudah belajar tentang metodologi penelitian, ya. Rama nih masih fresh. Baik. Metodologi penelitian itu kan bahasanya luas sekali. Apa saja yang dibahas di metodologi penelitian itu? Menentukan teknik validasi, pengumpulan data, teknik analisis, ya, triangulasi dan seterusnya. Nah, maka begitu juga dengan metodologi kita dalam beragama. Cakupan metodologi yaitu manhaj dalam beragama itu luas. Nanti hadis-hadis di sini menjelaskan metodologi kita dalam beragama itu harusnya seperti apa. Misalnya kalau kita mau permisalkan dengan tadi metodologi penelitian, ada teknik validasi data misalnya. Nah, nanti hadis 1, hadis 2 itu kita membahas itu. Validasi hadis, yaitu validasi sumber hukum Islam. Kemudian juga dalam metodologi penelitian ada kan yang disebut sebagai teknik analisis. Data sudah kita kumpulkan, ini bagaimana caranya kita menganalisis data ini. Nah, maka begitu juga dengan dalam agama kita. Ya, kita sudah mengumpulkan sumber hukum, ayatnya ini, hadisnya ini. Bagaimana cara kita menganalisisnya? Bagaimana cara kita memahami hadis itu? Nah, ini bagian dari manhaj, metodologi. Ya, memilih sumber bagian dari metodologi. Menganalisis sumber data itu, menganalisis data itu menganalisis dalil,
itu juga bagian dari metodologi. Maka cakupan manhaj itu luas. Makanya nanti hadisnya itu cukup banyak, ya cukup beragam. Yang itu semua masuk dalam cakupan manhaj, membantu kita untuk memiliki metodologi yang benar dalam beragama. Itu pengantaran yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait penulis, yaitu Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, semoga Allah menjaga beliau, yaitu salah seorang guru besar kita di Indonesia, salah seorang ulama senior, dai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah lama berdakwah di Indonesia, sudah puluhan tahun beliau berdakwah, dan beliau terkenal pakar dalam masalah hadis, dan juga pernah beliau belajar secara langsung kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, beliau pernah ke Saudi dan bertemu dan belajar langsung dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Maka kita mulai, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah dari buku ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membalas penulis dengan kebaikan yang banyak. Kita baca pengantar terlebih dahulu di halaman 1. Pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kata penulis, inilah risalah tentang hadis berisikan 40 hadis atau hadis arba'in dalam masalah manhaj. Nah, penulis menerjemahkan manhaj di sana sikap dan cara beragama. Ya, sama saja ya, dengan metodologi itu sama saja. Sikap dan cara beragama. Sikap dan cara beragama Islam dan akidah seorang muslim sebagai pelengkap atau dan zawaid, yaitu tambahan dari hadis arba'in Imam An-Nawawi. Ya, sehingga beliau tetap bertitik tolak dari hadis arba'in An-Nawawi, dan beliau carikan hadis-hadis yang sekiranya bisa melengkapi yang belum dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis arba'in beliau. Buah pena Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad, Jakarta, Muharram 1435 Hijriah atau November 2013 Masehi. Sehingga sekitar 9 tahun yang lalu sudah diterbitkan buku ini. Baik, kita baca hadis yang pertama. Yang hadis pertama ini berbicara tentang ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dia contoh manhaj. Di antara metodologi kita dalam beragama adalah tidak boleh kita beragama itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian membuat-buat atas nama Nabi. Beragama itu harus betul-betul bersumber dari perkataan Nabi yang sahih. Nah, ini contohnya. Hadis tentang manhaj itu maksudnya. Kita baca apa hadisnya? Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Sebagian menerjemahkan tempat duduknya. Qa'ada itu duduk. Tapi di tafsir, kalau di Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi mengatakan sama, manzil ya, tempat tinggal. Maka hendaknya dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Takhrij itu maksudnya hadis ini dikeluarkan melalui jalur siapa? Itu takhrij, kharaja dari kata atau akhraja yukhriju, takhrijan. Dikeluarkan hadis ini dari jalur siapa? Hadis ini sahih dan mutawatir. Telah diriwayatkan oleh jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 110 dan Imam Muslim nomor 3, juga selain imam ahli hadis ini. Maka ini hadis pertama ya, yang menjadi panduan kita di dalam kita beragama.
tidak boleh berdusta atas nama Nabi dalam kita beragama. Nanti kita lihat contohnya. Bagaimana contoh ada sebagian kaum muslimin yang manhajnya salah, di mana mereka sengaja berdusta atas nama Nabi untuk untuk membenarkan praktek agama mereka. Nanti kita lihat. Yang pertama kita ambil beberapa pelajaran terlebih dahulu. Yang pertama tadi dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah ma'ruf. Siapa nama Abu Hurairah yang asli? Abu Hurairah kan nama kunyahnya. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Sad kha ra. Sakhr. Itu nama asli Abu Hurairah. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa nama asli Abu Hurairah ini, sampai ada 30 pendapat. 30 pendapat, artinya 30 nama berbeda. Ya, 30 nama berbeda menurut para ulama. Akan tapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini yaitu nama beliau aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Abu Hurairah ini perlu kita ketahui, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan yang menariknya, beliau tidak lama berkumpul dengan Nabi SAW, hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, Abu Hurairah termasuk sahabat yang agak telat masuk Islamnya. Namun begitu dia masuk Islam, dia sangat semangat untuk belajar Islam, selalu mendampingi Nabi SAW. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar bertahun-tahun sejak awal Islam menemani Nabi SAW. Ya, begitu juga dengan Umar, sejak awal bersama Nabi SAW sampai beliau wafat. Akan tapi hadisnya tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Makanya Anda jangan heran, ya. Abu Hurairah ini pernah didoakan oleh Nabi SAW agar kaum muslimin mencintainya. Ya. Nabi SAW berdoa agar kaum muslimin itu mencintai Abu Hurairah. Nah, makanya Anda jangan heran kalau Anda dapati beberapa tulisan beberapa orang di zaman modern sekarang ini menyerang Abu Hurairah. Orang-orang liberal itu menyerang Abu Hurairah, menjatuhkan kredibilitas Abu Hurairah. Apa tujuannya? Abu Hurairah dibilang orang gila, tidak diterima hadisnya karena beliau punya penyakit gila. Di antaranya yang mereka serang. Apa tujuan mereka menyerang Abu Hurairah? Tujuannya kalau Abu Hurairah sudah jatuh kredibilitasnya, artinya tadi sekian 5.000 diriwayatkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Ini paling banyak. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Nah, artinya kalau Abu Hurairah sudah dikatakan tidak diterima hadisnya, Abu Hurairah ini punya penyakit gila, sekian ribu hadis itu semuanya batal semua. 5.374 hadis itu tidak diterima karena Abu Hurairahnya sudah batal. Maka ini cara orang-orang liberal itu menggerogoti syariat Islam, ya, mengacaukan agama Islam. Mereka serang Abu Hurairah, bagaimana berbagai alasan yang mereka buat-buat untuk mengatakan Abu Hurairah ini tidak diterima hadisnya. Ya, Abu Hurairah memang beliau termasuk kalangan Ahlus Suffah, ya. Ahlus Suffah tahu ya? Ahlus Suffah adalah sahabat-sahabat yang miskin yang tidak punya rumah. Sahabat-sahabat miskin tidak punya rumah, tinggal di masjid, sering diberikan makanan oleh Nabi SAW, diantari makanan ke dalam masjid. Maka Abu Hurairah demikian.
Dan diriwayatkan juga Abu Hurairah pernah dia saking laparnya, pernah dia pingsan saking laparnya, terus juga pernah dia semacam seperti orang kejang-kejang seperti itu. Nah, dalam rangka beliau menarik perhatian orang-orang supaya ada yang memberikan makanan. Nah, maka ini yang disebutkan yang menjadi di antara yang menjadi alasan orang-orang liberal untuk menjatuhkan Abu Hurairah. Dibilang Abu Hurairah punya penyakit ayan atau penyakit gila. Ya, padahal tidak demikian. Ya. Para ulama hadis, mereka lah yang paling tahu tentang Abu Hurairah. Mereka tetap menerima hadis-hadis dari Abu Hurairah. Itu yang pertama faedahnya. Kemudian yang kedua, berdusta atas nama Nabi itu termasuk dosa besar. Ya, ini contoh dosa besar itu. Ya, apa definisi dosa besar? Jadi dalam agama kita ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa beda dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan ancamannya secara khusus. Dalam hadis, dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutkan ancamannya secara khusus. Misalnya hadis ini tadi, orang yang berdusta sengaja atas nama Nabi maka diancam dengan neraka. Nah, ini contoh dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil tidak disebutkan ancamannya secara khusus. Ya, tidak disebutkan ancamannya secara khusus. Nah, apa bedanya lagi antara dosa besar dan dosa kecil? Bedanya di antara konsekuensinya adalah untuk menghapuskan dosa besar itu perlu taubat. Ya, untuk menghapuskan dosa besar perlu taubat. Adapun dosa kecil dia bisa terhapus secara sendirinya dengan seseorang itu dia melakukan amalan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanata yuzhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Nabi SAW juga bersabda, "Taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah al-hasanah, ikutilah kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian. Nah, kejelekan-kejelekan di sana maksudnya adalah dosa-dosa kecil saja. Anda melakukan dosa kecil tertentu, lalu berwudu, jalan kaki ke masjid, menegakkan salat. Nah, meskipun Anda tidak meniatkan amalan-amalan Anda itu sebagai penghapus dosa, maka secara otomatis dosa-dosa itu akan terhapuskan dengan kebaikan yang Anda kerjakan. Selama dosa itu adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, agar terhapus dosa itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lalu faedah tambahan juga terkait dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar dalam 3 kondisi. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar dalam 3 kondisi. Yang pertama, jika pelakunya meremehkan. Ya, dia meremehkan dosa kecil, maka dosa itu bisa menjadi dosa besar. Atau yang kedua, dia melakukannya secara terus-menerus. Ya, dilakukan terus-menerus, diulang-ulang tanpa ada upaya dia untuk menghentikannya. Maka dosa kecil dalam kondisi ini dia bisa menjadi dosa besar. Yang ketiga, dia sengaja menampakkannya di depan khalayak ramai. Ya, secara berbangga dia menampakkan di khalayak ramai. Asalnya itu dosa kecil, karena dia sengaja menampakkan itu bisa menjadi dosa besar. Nah, jadi ini pelajaran manhajnya dari hadis ini, yaitu tadi sudah saya sampaikan, tidak boleh kita dalam beragama itu
membuat-buat hadis ya, atau mengada-ngada atas nama Nabi SAW. Harus beragama itu dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, tadi saya katakan ada orang yang memang dalam manhaj dia dalam beragama itu sengaja dia membuat hadis palsu, itu ada. Karena banyak motivasi orang dalam membuat hadis palsu, berdusta atas nama Nabi, itu membuat hadis palsu maksudnya. Itu motivasinya banyak. Salah satunya adalah motivasinya dia ingin melegalkan cara beragama dia. Ya, misalnya yang paling banyak dalam hal ini yaitu orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah untuk menjustifikasi pemahaman mereka, bagaimana mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, bagaimana mereka ingin menjatuhkan harga dirinya Abu Bakar, Umar, Aisyah dan istri-istri Nabi yang lainnya. Mereka membuat-buat hadis palsu secara sengaja. Ini manhajnya orang Syiah, tidak manhajnya kita. Lalu juga disebutkan manhajnya orang-orang Sufi. Ya, ada dua yang kelompok di dalam ini kita, agama kita, yang sering berdusta atas nama Nabi SAW itu. Yang kedua adalah orang-orang Sufi. Diriwayatkan dalam saya baca ini di dalam syarah Sahih Bukhari oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, bahwasanya orang Sufi mereka sengaja membuat hadis-hadis palsu untuk memotivasi orang supaya mau membaca Al-Quran. Mereka menganggap ini sesuatu yang boleh. Ya, makanya diriwayatkan di zaman dulu ini kejadiannya. Ada seorang Sufi, dia mengatakan keutamaan Al-Fatihah seperti ini, keutamaan Al-Baqarah seperti ini, keutamaan Ali Imran seperti ini dan seperti ini, dan seterusnya. Masing-masing surat dalam Al-Quran dia sebutkan keutamaannya dan dia sandarkan itu kepada Nabi SAW. Dia katakan ini hadis. Lalu datang benar seorang ahli hadis kepada dia, yang orang yang mengatakan demikian, ditanyakan, dari mana kamu mengambil hadis itu, dari siapa kamu mendengarnya? Maka dia katakan, ini bukan hadis Nabi SAW, hanya saja saya membuat-buatnya. Kenapa kamu membuat-buat seperti itu? Kata ahli hadis itu, kata orang Sufi ini, karena saya melihat orang-orang mulai berpaling dari Al-Quran, malas-malasan membaca Al-Quran, maka saya menilai membuat-buat hadis palsu seperti itu adalah sesuatu yang baik untuk memotivasi orang membaca Al-Quran. Sehingga dia memang menganggap itu sesuatu yang baik. Ya. Nah, maka ini contohnya. Ya, manhaj yang tidak benar dalam beragama itu. Dia sengaja membuat-buat hadis yang palsu, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun motivasi-motivasi yang lainnya ada minimal ada 6 ya, atau ada 5. Kenapa orang itu dia bisa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama itu ada memang orang-orang yang dia secara sengaja ingin merusak Islam. Hamad bin Zaid berkata, orang-orang zindik itu mereka sudah memalsukan hadis atas Nabi SAW sebanyak 14.000 hadis palsu. Ya, sengaja dibuat hadis palsu 14.000 hadis, lalu disebarkan oleh mereka, oleh orang-orang zindik, orang-orang munafik. Tujuannya untuk merusak agama Islam. Jadi memang ada orang yang motivasinya itu pertama sengaja ingin merusak Islam. Kedua, sebagian orang itu dia sengaja membuat hadis-hadis palsu berdusta atas nama Nabi SAW karena ada semangat golongan, ya, semangat golongan, semangat ta'assub. Ada hadis palsu, ya, contoh ini sikap ekstrim dalam bermazhab, ya, bahkan imam mazhab bahkan ya, pasti akan mengingkarinya, ya.
salah satu orang yang ekstrim dalam bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pasti mengingkari seperti ini. Kita tidak mencela mazhabnya ya, mazhab Syafi'i, mazhab yang ma'ruf, mazhab Ahlussunnah. Akan tapi ada orang yang terlalu ekstrim dalam dia bermazhab sampai dia membuat hadis seperti ini. Saya bacakan hadisnya, terjemahnya. Akan ada dari kalangan umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Oh, maaf, ini kelompok yang menentang mazhab Syafi'i. Maaf, yang menentang mazhab Syafi'i. Akan ada dari kalangan umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Dan akan ada di kalangan umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Dia adalah lampu penerang bagi umatku. Berarti dia pengikutnya bermazhab apa? Mazhab Hanafi. Ya, dia mazhab Hanafi. Dia katakan ini hadis. Nah, ini contohnya. Di antara motivasi orang berdusta atas nama Nabi, ingin melegalkan kelompok dia, ta'assub, mencela Imam Syafi'i, membela Abu Hanifah. Dan dia katakan itu sebagai hadis. Di antaranya juga di antara yang semangat golongan tadi, alasan orang membuat hadis palsu untuk memenangkan kelompoknya, dibuat oleh sebagian orang-orang Persia di zaman dulu. Ya, dia saking bangganya dengan bahasa dan kebudayaannya sampai dia mengarang sebuah hadis palsu yang artinya sesungguhnya bahasa para malaikat yang berada di sekitar Arsy adalah bahasa Persia. Dan apabila Allah mewahyukan sesuatu hal yang sifatnya lembut, maka dia mewahyukannya dengan bahasa Persia. Namun jika wahyu itu bersifat keras, maka Allah akan menggunakannya bahasa Arab. Jadi semangat asabiyah tadi, ya, semangat golongan. Dia ingin memenangkan kelompoknya, maka dia mengarang hadis-hadis palsu. Maka itu di antara motivasi seseorang dia kenapa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingat kalau di Indonesia itu orang-orang sufi yang ekstrim itu ada yang mengatakan Nabi SAW itu tawaf di atas Surabaya. Ya, Nabi SAW itu tawaf di atas Surabaya. Belum lagi kalau Isra Mi'raj, kalau Maulid Nabi itu dikatakan ini Nabi sedang lewat, ya. Antum pernah mendengar seperti itu? Nah, itu termasuk dalam hadis ini. Berdusta atas nama Nabi. Yang itu bukan manhaj yang benar. Maka sekali lagi manhaj kita dalam kita beragama yang benar adalah tidak boleh kita membuat-buat hadis palsu dan tidak boleh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah tambahan, tadi dikatakan hadis ini sahih dan mutawatir diriwayatkan oleh jamaah para sahabat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, maka Anda wahai para penuntut ilmu harus paham istilah-istilah mendasar dalam ilmu hadis, ya. Harus paham istilah-istilah mendasar dalam ilmu hadis. Yang pertama, tadi dikatakan hadis ini sahih. Maka hadis itu ada beberapa derajat. Kalau dilihat dari tingkat kesahihannya, yang paling tinggi hadis sahih, ya, hadisnya hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan, ada hadis dhaif, lalu ada hadis maudhu'. Maudhu' itu palsu, dhaif itu lemah. Hadis yang makbul, yang diterima itu yang dua paling atas tadi. Hadis sahih sama hadis hasan itu bisa kita terima, kita gunakan. Hadis dhaif, hadis lemah sama hadis maudhu' ini tidak boleh digunakan. Ya, meskipun untuk hadis dhaif ini ada perselisihan di kalangan ulama, sebagian ulama membolehkan tapi syaratnya sangat ketat. Boleh menggunakan hadis dhaif tapi syaratnya ketat. Ya. Misalnya hadisnya tidak menyelisih hadis yang sahih. Kemudian hanya dalam bab motivasi dalam beramal, tidak dijadikan landasan asal dalam menentukan hukum dan seterusnya. Tapi intinya sebagian ulama tidak mengatakan secara mutlak tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Sebagian lagi mengatakan boleh digunakan hadis dhaif
namun syaratnya sangat ketat. Adapun hadis maudhu itu jelas tidak boleh digunakan. Maka itu terkait hadis sahih terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi dikatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka derajat tadi kita katakan yang paling tinggi adalah hadis sahih. Nah, hadis sahih ini juga bertingkat-tingkat. Sahih yang paling sahih adalah yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang paling sahih, tidak ada yang lebih sahih dari ini. Imam Bukhari, Imam Muslim sama-sama mengeluarkan hadis tersebut, artinya ini berada di puncak kesahihan. Lalu kalau kita bandingkan Imam Bukhari sama Imam Muslim, mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih mana? Mana yang menang? Menang Bukhari kalau dalam sisi kesahihan. Ya, Imam Bukhari lebih ketat standar hadis sahihnya jika dibandingkan dengan Imam Muslim. Ya, itu lebih ketat. Namun Imam Muslim juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Imam Bukhari, yaitu dalam hal tertib hadis. Tertib itu bagaimana Imam Muslim menyusun kitab hadis beliau Sahih Muslim itu. Imam Muslim itu lebih baik menyusun kitab hadisnya, kitab sahihnya daripada Sahih Bukhari. Lebih bagusnya seperti apa? Yang pertama dalam hal pengelompokan hadisnya. Ya, sudah tertata rapi bab-babnya itu. Tertata rapi bab-babnya. Yang kedua, tidak terlalu banyak pengulangan hadis dalam kitab Sahih Muslim. Ya, tidak terlalu banyak pengulangan hadis dalam Sahih Muslim. Maka ini lebih unggul daripada Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari itu banyak hadis yang sama diulang-ulang oleh Imam Bukhari. Dalam bab ini masuk, nanti dalam bab berikutnya lagi dibawakan lagi. Nah, juga faedah tambahan terkait Sahih Muslim, kalau Anda buka Sahih Muslim ya, sekarang kan ada judul babnya itu. Perlu kita ketahui judul bab di dalam kitab Sahih Muslim itu bukan Imam Muslim yang menuliskan judul babnya. Biasanya yang dipakai itu adalah penamaan judul yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Ya, sehingga judul babnya itu didatangkan belakangan oleh Imam Nawawi. Imam Muslim sendiri tidak memberi judul bab di dalam kitab sahih beliau. Hanya dikelompokkan saja hadis-hadisnya. Maka dalam hal penyusunan, metodologi penyusunan kitab sahih, yang lebih menang adalah Sahih Muslim. Kemudian yang Anda juga harus hati-hati, kalau meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, maka kalau diambil hadis tersebut dari kitab Sahih Bukhari, cukup dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya kitab hadis tidak hanya sahih saja. Ada Adabul Mufrad, ya, ada kitab-kitab hadis yang lainnya, yang kitab-kitab hadis yang lainnya ini tidak semuanya sahih. Terkhusus kitab Sahih Adabul Mufrad itu, tidak semua kitab hadis dalam Sahih Adabul Mufrad itu sahih. Makanya kalau Anda ingin membawakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari kitab Sahih Adabul Mufrad, Anda harus menyebutkan sumbernya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Kalau Anda menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, artinya itu bersumber dari Sahih Bukhari. Ya, itu kaidahnya dalam penyebutan sumber, dalam melakukan takhrij. Ya, dan kalau dari Sahih Bukhari biasanya harus disebutkan penjelasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dalam Adabul Mufrad, dan status hadisnya apa. Kalau dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak perlu disebutkan statusnya apa, jelas sahihnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari artinya sahih. Itu dari kitab Sahih Bukhari. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, hadis kedua. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kertas, kita jawab setelah azan. Wallahu a'lam.